Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Bersyukur buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan, dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Untuk kami jalani dan kami nikmati bersamamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami. Sebab Engkaulah Raja kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Di bumi dan di surga. Jadi menyatakan di bumi dan di surga. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhan, Raja, termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan, Tuhan,
Kau Raja, Kau yang termulia, hidup ini sudah ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu, ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji, kami sembah Kau, kami muliakan namamu, kami menyembah, kami mengasihi, meninggikan namamu, kami sembah Kau, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami, sebab Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, dimuliakanlah Engkau atas setiap perbuatanmu yang ajaib.
dimuliakanlah nama-Mu. Yesus Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, tinggikan, sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya. Engkau yang layak dipuji, disembah, layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Ya Allah baik. Kau baik, Kau sangat baik, Kau teramat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Kami menyembah, kami memuji nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau. Kami agungkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan Engkau. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Engkau yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Kami muliakan Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Sebab Engkau baik, Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu ya Allah baik. Ya Allah sungguh baik Engkau. Sebab Engkaulah pengharapan yang tidak mengecewakan kami. Sebab Engkaulah jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Sebab Engkaulah pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Hanya kepada-Mu. Hanya kepada-Mu. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan Engkau.
Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Hanya Kau satu-satunya Allah yang setia, Dia tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang Kau janjikan, semua Kau genapi bagi kami yang percaya padamu. Sebab itu biarlah Kau dapati hati kami percaya sungguh-sungguh kepadamu. Dan hanya kepadamu Tuhan, bukan kepada yang lain. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu, Yesus. Kau satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya kan berharap pada-Mu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
sandaranku yang hanya kau berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau segalanya bagi kami. Engkau sumber segalanya yang tak terbatas bagi kami. Engkau yang memenuhi setiap keperluan kami. Engkau yang memuaskan hasrat jiwa kami. Engkau yang menyegarkan roh kami, Tuhan. Engkau yang melindungi, menjagai, dan memberkati kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Sebab kami taruh harapan dan rasa aman kami hanya di dalam. Sehingga kami boleh terus bersyukur, bersuka cita, menjalani hari-hari kami. Karena dipenuhi dengan damai sejahtera yang datangnya daripada-Mu. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Terima kasih. Bersyukur pagi ini dapat bangun dengan kondisi tubuh yang sehat. Terima kasih untuk Pak Eri, teman-teman, beri kesempatan untuk boleh sharing firman, berbagi hidup ya. Kita udah masuk di Mazmur 13.
dengan judul perikop doa kepercayaan. Akan saya bacakan ya. Perikop ini cukup singkat. Ayat. Saya bacakan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik padaku. Kita lihat ya di sini yang saya selalu baca, yang saya selalu ingat itu bahwa Daud itu kan raja yang sangat terkenal ya. Mazmur aja dia tulis begitu banyak pengalaman dia bersama Tuhan. Yang selalu saya ingat ya, atau teman-teman mungkin ingat kalau kita berkata tentang Daud, menyebut nama Daud, itu yang paling terkenal itu pada saat dia berhasil mengalahkan Goliat orang Filistin. Itu selalu dicatat dalam sejarah Alkitab bahwa satu-satunya lah yang mampu mengalahkan Goliat itu ya Daud. Walaupun sebelum dia melawan Daud itu orang meremehkan dia gitu. Selalu dicatat gitu dan dikenang sampai saat ini. Bahkan Yesus atau Mesias yang dinantikan kedatangannya itu kan disebut juga anak Daud. Tetapi kita lihat walaupun dia begitu hebat, hidupnya itu kalau yang kita lihat di sini dia 13 yang saya dapat itu hidup Daud itu tidak mulus-mulus saja. Saya bayangkan sama seperti apa yang saya alami gitu. Hidup saya itu nggak mulus-mulus saja gitu loh. Terkadang hidup ini hidup yang saya alami itu berliku-liku ya, naik turun, mengalami situasi yang tidak menentu, kadang bisa naik berbatu. Itu juga dapat kita lihat seperti apa yang Daud alami di Mazmur 13 ini. Saya lihat itu begitu berat pergumulan dia, apa yang Daud alami, tapi kita nggak tahu apa yang pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia terus berharap kepada Tuhan untuk menolong dia, namun pertolongan Tuhan itu tak kunjung datang gitu loh. Sampai kita di Mazmur 13 ini dari awal ya, berapa lama lagi itu dia bertanya-tanya terus, berharap-harap terus sampai 4 kali Daud mengucapkan itu di dalam doanya kepada Tuhan gitu. Saya lihat di sini apakah Tuhan melupakan Daud? Saya percaya tidak ya. Sama dengan Tuhan juga pada saat kita menghadapi pergumulan atau proses dalam hidup kita, saya percaya Tuhan tuh nggak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Yang saya lihat di Mazmur ini dahsyatnya itu Daud, dia tidak berhenti berdoa dan dia terus berharap kepada Tuhan. Karena kita lihat di ayat ayat 6 ini kan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanku. Aku mau bernyanyi bagi Tuhan karena ia telah berbuat kepadaku.
Dari Mazmur ini ada dua hal yang saya dapat. Ada dua hal yang saya dapat di sini. Yang pertama yang saya dapat itu waktu Tuhan bukanlah waktunya kita atau waktunya saya. Terkadang saya sering berdoa, tidak sabar, menunggu waktunya Tuhan, menunggu jawaban Tuhan, menjawab setiap doa yang saya mohon kepada Tuhan gitu loh. Tetapi saya percaya seperti apa yang sering saya alami ya, seperti sering juga di dalam komunitas sering kita dengar, kita bahas gitu. Waktunya Tuhan bukanlah waktunya kita kan, berbeda. Jadi seperti pernah saya alami itu waktu anak saya kecil ya, saya pernah sampaikan mereka itu nggak akur gitu loh. Terus saya berdoa, 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 ya hampir 2 tahun baru Tuhan jawab gitu loh. Saking lamanya berdoa itu sampai saya nggak ingat bahwa doa saya sudah dijawab Tuhan. Mereka bisa akur gitu. Itu hal pertama yang saya dapat tuh. Tapi percayalah teman-teman ya, Tuhan menjawab, Tuhan pasti ya, Tuhan pasti menjawab setiap pertanyaan, pergumulan kita tepat pada waktunya. Karena perhitungan Tuhan itu menjawab doa kita itu semua sudah Tuhan perhitungkan tepat pada waktunya. Sama seperti anak kita memohon sesuatu kepada kita, pasti kita juga akan menjawab mereka sesuai dengan kebutuhan mereka dan tepat pada waktunya. Satu ilustrasi misalnya anak kita masih kelas 6 SD atau kelas 2 SMP. Kalau dia minta motor, belum saatnya, belum punya SIM, nggak mungkin kita kasih kan. Ya kan? Saya ingat cerita Alianto ya. Alianto itu beberapa bulan yang lalu kan hampir setiap hari itu full ngantar anaknya untuk pergi les lah, untuk kegiatan apapun. Saya sempat bertanya kenapa nggak kasih bisa naik motor nggak? Dia bilang bisa. Kenapa nggak dikasih? Alianto bilang tunggu aja dia sudah SMA gitu, kelas berapa gitu kan? Ya semester ini anaknya kalau nggak salah kelas 2 atau kelas 3 saya nggak tahu. Yang jelas itu Ali menjawab permohonan anaknya itu tepat pada waktunya, waktunya Ali gitu loh. Sama dengan Tuhan menjawab pertanyaan doa-doa kita, pergumulan kita tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya, waktunya pas belum, kamu siap belum gitu loh. Ya kan, kalau belum siap, anak itu masih kecil, emosinya masih labil, mungkin nanti kalau dikasih kendaraan bermotor dia akan ugal-ugalan. Itu hal pertama yang saya dapat gitu dari Mazmur 13. Yang kedua itu eh, saya sendiri saya berpikir saya perlu memiliki kesabaran yang ekstra pada saat saya datang kepada Tuhan memohon berdoa untuk menanti pertolongannya Tuhan. Itu dua hal yang saya dapat. Jadi setiap doa permohonan saya kepada Tuhan, saya dapat itu saya nggak pernah bisa bayangkan apa jawaban Tuhan atas permohonan doa-doa saya. Seperti terkadang juga dulu saya pernah alami ya. Anak saya yang kedua itu waktu kecil itu dekat sekali sama susternya gitu. Jadi mereka itu kan nggak akur, selalu di mobil itu selalu berselisih. Sehingga pada saat saya ikut satu seminar waktu itu dibawa oleh Ibu Sunlan dengan Kak Acang itu Parenting Life. Saya dikasih satu pencerahan
bahwa ya mendidik anak itu dari kecil itu ya benar harus kasih tahu benar gitu, salah harus kasih tahu salah. Intinya pulang dari seminar itu saya harus tegas terhadap anak saya gitu loh. Saya diingatkan bahwa saya jadi orang tua itu mau cari aman saja gitu. Jadi waktu anak usia 3 4 sampai 7 tahun itu kan sangat sulit sekali ya. Mereka kalau mau sesuatu itu terkadang kan dengan nangis gitu loh. Jadi dulu saya berpikir anak kecil itu nggak tahu. Padahal setelah saya tahu kebenaran lewat parenting life, anak kecil itu dari sejak dia bayi aja udah tahu, udah pintar, bisa manipulasi gitu loh. Pada saat dia bayi, dia lapar, dia nangis gitu. Sebelum kita kasih minum, kasih makan, minum susu, itu dia nggak akan berhenti. Tetapi sesudah kita kasih makan, dia kenyang, dia akan berhenti. Sama seperti dia menginjak umur 2 tahun, dia mau minta sesuatu itu dengan nangis gitu loh. Karena dia bisa lihat kalau nangis papa mamanya nggak tahan pasti kasih. Itu yang saya alami gitu. Tapi pulang dari seminar itu, saya sama istri sepakat kita harus keluar dari problem ini. Akhirnya apa yang ada di kamar dia, video, eh, TV saya keluarkan semua. Sehingga pada saat dulu itu sebelum dikeluarkan dia makan aja harus nonton gitu loh. Nggak sambil nonton nggak mau makan. Apakah proses itu langsung terjadi perubahan? Enggak. Dia sempat nangis, merengek, nggak mau makan, ngambek. Tetapi ya bersyukurlah saya memiliki seorang istri yang cukup tegas sehingga proses itu dapat kami alami. Sehingga saya nggak terlalu lama, ya itu sekitar ya 1 bulan lah, 2 minggu sampai 1 bulan lah. Tetapi saya percaya pada saat saya tidak sanggup menunggu proses itu, tidak sabar, saya percaya anak saya nggak akan berubah. Mungkin makan aja terus menerus di depan TV lah, main game lah, main komputer lah. Tetapi mulai saat itu mereka mulai main game cuman hari Jumat, Sabtu sampai Minggu sore gitu loh. Sampai dulu waktu itu namanya apa Nintendo atau apa, mereka sampai terakhir itu sanggup bahwa setiap Jumat sore mereka ambil sendiri, setiap Minggu sore mereka letakkan kembali di tempatnya tanpa harus diingatkan lagi gitu loh. Jadi 2 hal ini yang saya dapat ya Pak Eri ya. Di Mazmur ini saya lihat di sini Daud sampai berkata 4 kali berapa lama lagi. Padahal Daud itu kan banyak mengalami hal bersama Tuhan. Daud yang sedemikian aja masih terus bertanya-tanya. Dia punya rasa khawatir. Dia bersedih hati sepanjang hari. Ya kan? Jadi yang saya dapat ini yaitu 2 hal itu. Dan peringatan yang saya dapat di sini, saya harus percaya bahwa Tuhan itu, ya dua kan berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus. Jadi di sini peringatan bagi saya, juga bagi teman-teman ya. Sampai Daud seperti Daud ini berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku. Tapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tanya lagi, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Saya percaya Tuhan tidak pernah bersembunyi dari kita. Dia lagi berkata di ayat ketiga, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran. Tuhan juga percayalah, Tuhanlah yang menghapuskan semua kekhawatiran kita pada saat kita percaya kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Dan bersedih hati sepanjang hari. Saya percaya hanya Tuhanlah yang dapat menghibur kita setiap hari. Jadi kita terus harus teguh berpegang kepada Tuhan erat-erat. Dia keempat, dia terus memohon, jawablah ayahku ya Tuhan. Buatlah mataku bercahaya, jangan aku tertidur dan sampai mati. Ayat keempat ini saya diperingatkan sama
Tuhan bahwa ya teruslah berharap, jangan sampai tertidur. Kalau tertidur kita nggak bisa berdoa, ya kita pasti akan mati gitu. Jadi itu yang saya dapat Pak Heri. Jadi di ayat ke-6 inilah kuncinya ya. Akhirnya Daud percaya, dia bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Jadi itu yang saya dapat Pak Heri. Mungkin Pak Heri bisa lengkapi lagi, tambahkan lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Kak Boyong buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi hal yang Tuhan ingatkan bagi kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan berkali-kali seperti yang saya katakan, sepanjang kitab Mazmur, kita akan menemukan pola dari seorang Daud yang harusnya menjadi pola dalam hidup kita. Nah, pola yang saya maksud adalah hal yang wajar bagi kita mencurahkan isi hati kita, menceritakan situasi yang kita alami, bahkan mengungkapkan perasaan kita seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, tetapi bersyukur bahwa kita belajar dari Daud, bahwa akhir daripada apa yang dia nyatakan kepada Tuhan itu adalah dia percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan pola yang harus kita belajar dan kita praktek dalam hidup kita. Karena terlalu banyak orang Kristen yang saya temukan, polanya terbalik dengan Daud. Justru di depannya dia ngomong, ya si Tuhan hebat, Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan itu ajaib, dia sanggup lakukan segala perkara. Tapi Pak, masalahku ini Pak, susah sekali. Nah, berbeda dengan Daud Bapak Ibu. Dia bisa mencurahkan isi hatinya. Dia memberikan cerita pergumulannya kepada Tuhan. Tapi Daud akan selalu mengakhiri dengan kepercayaannya kepada Tuhan. Seperti di ayatnya yang terakhir. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Nah, jadi ini hal yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Apalagi seperti yang tadi poin yang pertama Pak Boyong sudah sampaikan. Makanya berkali-kali juga saya katakan kita yang hidup di akhir zaman, kita yang memegang firman Tuhan, Alkitab secara utuh, aduh harusnya sudah sangat, 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 sangat enak jalani hidup Bapak Ibu. Karena sudah terlalu banyak contoh, bahkan juga ada peringatan untuk kita tidak lakukan. Ada banyak contoh yang tinggal kita contoh saja. Kenapa susah sih? Kan mencontoh itu gampang. Seperti yang pernah saya katakan, kalau zaman dulu kita disuruh gambar peta, kita tinggal jiplak kok gampang. Kita suruh gambar uang, kita tinggal taruh uang koin itu di bawah, kita gosok-gosok pakai pensil, udah jadi. Sangat mudah. Makanya kalau masih ada orang Kristen yang kerjanya cuma ngeluh, bersungut-sungut, itu kelewatan banget sih bagi saya. Karena tinggal meniru saja apa yang baik yang firman Tuhan ajarkan. Ya seperti Daud, memang dia menanti-nantikan Tuhan, rasanya Tuhan tidak sabar Tuhan. Rasanya aduh lama sekali Tuhan. Aduh kapan lah Tuhan. Tapi Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Nah itu yang harusnya kita praktekkan. Sekali lagi berbeda dengan banyak orang yang saya temukan. Ya si Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, luar biasa. Tapi berapa lama lagi Pak masalah ini Pak? Jadi yang dipikirkan itu tadi, akhirnya setelah amin, setelah doa, stres yang ada. Bukan hatinya teguh, bukan hatinya kuat. Nah makanya berkali-kali saya katakan di sepanjang Mazmur kita akan melihat pola ini dan doa saya, pola hidup Daud itu menjadi pola hidup kita. Sekali lagi nggak salah kita mencurahkan isi hati kita pada Tuhan.
Nggak salah kita menceritakan situasi kondisi yang kita alami. Nggak salah Bapak Ibu. Tapi mari akhiri setiap ungkapan curahan hati kita dengan rasa percaya kepada Tuhan. Dan bukan sebaliknya. Sehingga kita nggak cuma jadi orang yang kalau lagi nyanyi, bersuka cita, bisa lompat, menari kanan kiri, pulang ibadah stres. Waktu doa berapi-api, tapi di ujung doanya stres. Tapi harusnya kita dengan kepercayaan kita, dengan keyakinan kita, ketika selesai berdoa kita mendapatkan kelegaan dan kekuatan baru. Walaupun berkali-kali juga saya katakan, iblis akan kembali menyerang kita. Iblis akan kembali mengintimidasi kita. Makanya statement yang pernah dan berulang-ulang saya ajar, diserang rasa khawatir itu normal Bapak Ibu. Tapi hidup dalam kekhawatiran itu abnormal. Jadi kalau kita diserang rasa khawatir, kan 1 Petrus 5:7 katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah, waktu kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kan kita cerita, Tuhan, aku sih khawatir dengan anakku begini, begini, begini. Tapi Tuhan, aku percayalah masa depan anakku itu Engkau yang merancang. Tuhan, rasanya aku khawatir lihat situasi ekonomi hari-hari ini, bisnis, keadaan seperti ini. Tapi Tuhan, aku percayalah Engkau sumber berkat-Ku. Bapak Ibu boleh curahkan isi hatimu, rasa khawatirmu, kegundah gulanaan. Tapi, sekali lagi, akhir daripada itu, percaya dan berserah kepada Tuhan. Bahkan bisa bersorak-sorai, seperti Daud katakan. Nah, jadi ini sebuah pola yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi, kita ini tinggal tiru, Pak Ibu. Jangan mau lagi tertipu oleh iblis dengan propagandanya, teori dan praktek itu beda. Itu pembohongan iblis yang paling besar, dan sayangnya ada begitu banyak orang yang termakan oleh propaganda kebohongan. Bahkan dengan bangga lagi membantah ketika dinasehati firman Tuhan. Dengan bangga, dengan congkak, membantah dengan perkataan-perkataan seperti itu. Bukannya memperkatakan perkataan firman, tapi malah justru dengan bangga memperkatakan propaganda-propaganda iblis seperti itu. Teori sama praktek itu beda lah Pak. Enak be ngomong Pak, praktek susah. Itu propaganda iblis. Dan saya berdoa, setiap kita nggak ada yang terjebak, apalagi terhanyut dengan propaganda-propaganda tipu muslihat iblis seperti itu. Makanya sepanjang Mazmur kita akan belajar bagaimana pola hidup kita seharusnya untuk kita percaya kepada Tuhan. Sampai kita melihat dengan nyata pertolongan Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kepada istri saya untuk pimpin doa. Nanti akan ditutup dalam doa oleh Pak Buyung. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Boleh terus mengingatkan kami, menegur kami, Tuhan. Untuk kami boleh semakin mengerti, kami mengenal Engkau, Bapa. Bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kami, Tuhan. Bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kami, Tuhan. Kami mau terus, Bapa, menaruh kepercayaan kami sepenuhnya, hidup kami, kepada Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak terlampaui. Kami bersyukur, kami bangga punya Engkau Allah yang mengerti tentang kami, yang memahami hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami berdoa bersepakat Tuhan melepaskan berkat bagi Kobuyung yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau terus tambahkan kapasitas hidupnya Bapak. Biar Kobuyung boleh terus mengasihi jiwa-jiwa, melakukan tugasnya Bapak di bumi ini untuk juga menjangkau jiwa bagi Engkau Bapak. Engkau memberkati apa yang menjadi pekerjaan tangannya, usahanya Bapak. Dan Engkau membuka tingkap berkat-Mu boleh tercurah Bapak bagi orang benar-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati istri dan anak-anaknya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga mengucap syukur Tuhan buat jamahan-Mu Tuhan, buat Ibu Mirianti sehingga boleh dipulihkan Bapa. Amin. Kami tetap berdoa Engkau memulihkannya dengan sempurna Bapa. Amin. Sehingga Ibu Mirianti boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang dokter Bapa. Dia boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun Engkau tempatkan hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat acara HUT Pelita Bapak yang ke-20 di tanggal 14 Juli ini Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya Bapak ke dalam tangan kasih kuasa-Mu atas hari ucapan syukur ini Tuhan, di mana penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu atas Pelita Community Bapak. Biarlah Tuhan melalui momen ini juga Tuhan, Pelita boleh terus berkembang Bapak, membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan melalui wadah Pelita. Kami juga berdoa melalui wadah Pelita juga Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu boleh dapat bersatu, khususnya yang ada di kota Jambi ini Bapak, di dalam nama Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu, gembala-gembala yang memimpin gereja-gereja lokal yang ada Tuhan, mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan. Dan Engkau sebagai kepala gereja, boleh dengan leluasa Tuhan membawa gereja-Mu untuk melangkah terus mengembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga bersepakat berdoa melepaskan berkat atas bangsa kami Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi, bangsa yang Engkau amat-amati Tuhan. Kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu meliputi bangsa ini. Bangsa Indonesia boleh terus berjaya di kancah dunia internasional ini Bapak. Kami juga melepaskan berkat bagi pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Bahkan peralihan pemerintahan ini Bapak. Presiden yang terpilih Tuhan. Biarlah hati nurani oleh semua orang-orang Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan ini Bapak. Mereka boleh memiliki hati nurani yang murni Tuhan. Mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Bahkan mengembangkan bangsa ini Tuhan. Dengan sumber daya alam yang ada Tuhan. Sumber daya manusianya Bapak. Semuanya Tuhan. Boleh untuk kemajuan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami percaya setiap benih firman-Mu itu Bapak boleh bertumbuh subur di tanah hati kami. Dan dia boleh terus berakar. Dia boleh terus bertumbuh berbuah dan menghasilkan buah-buah yang manis. Terima kasih Bapak yang baik. Dan setiap buah-buah itu boleh tetap adanya Bapak. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami sudah alaskan doa sembahyang kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami Tuhan, bahwa waktu-Mu bukanlah waktu kami ya Bapak. Biarlah setiap kami boleh bersabar menunggu setiap jawaban doa-doa kami ya Tuhan. Biarlah kami terus boleh berpegang teguh dan setia kepada Engkau Tuhan. Terus boleh mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jika sebentar kami selesai koram Dio Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Engkau menyertai setiap kegiatan kami dari pagi hingga malam ya Tuhan. Ada kasih karunia-Mu, ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu Tuhan. Kiranya curahkanlah berkat-Mu terhadap setiap kami ya Bapa. Kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu tercurah atas hidup kami mulai pagi ini Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Yung, jalan Yung. Yuk, boleh Pak. Will, Johan. Ya, olahraga, olahraga. Johan nggak do ya?